Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahru siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramah, para alim, para kiai, para asatid, para hujjaj, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah semuanya mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat, si Mimin ponakannya Bang Mamat, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo barang, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu suaranya Bu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, sallu ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang sering kita dengar disampaikan oleh ulama bahwa ada satu perkara yang sangat bernilai harganya dibandingkan dunia beserta isinya. Satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, yaitu kata ulama perkara iman. Kenapa dikatakan perkara iman, saudara? Karena iman ini kata ulama barometer dalam kehidupan manusia, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat yang selamanya. Karena tidak ada bekal yang bisa mendatangkan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat terkecuali bekalnya iman. Tidak ada bekal
yang bisa mendatangkan keselamatan manusia terkecuali bekalnya iman. Bahkan ulama mengatakan sekecil-kecilnya iman sangat berharga nilainya, sehingga kelak di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Bapak ibu saudara yang berbahagia, begitu pentingnya daripada perkara iman, sehingga kita sering mendengar setiap hari Jumat di mana para khotib selalu memberikan wasiat, betul? Selalu memberikan wasiat kepada kita semua ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Apa yang diwasiatkan oleh para khotib? Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu diulang-ulang. Kenapa? Agar kita ini enggak lupa, agar kita ini selalu ingat, agar kita ini selalu berusaha untuk meningkatkan iman kita. Kenapa selalu diingat saudara? Kenapa selalu diulang-ulang? Karena jujur iman kita ini enggak seperti iman para sahabat, betul? Kalau sahabat imannya itu per 100%. Kalau kita ini imannya kadang naik kadang turun, betul? Kadang naik kadang turun. Kalau lagi naik, Masya Allah, ibadah enak, baca Quran enak, betul? Baca sholawat enak, sholat malam enak, bersodakoh mudah. Karena apa? Karena yang namanya iman ini keyakinan kepada Allah. Kenapa kita ibadah kepada Allah? Karena kita yakin bahwa ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ciri-cirinya Pak. Orang yang imannya lagi naik, pasti ibadahnya itu semangat. Sholatnya nggak mau ketinggalan, ya, selalu di awal waktu dengan berjamaah di masjid, nggak di rumah, betul? Ini ciri-ciri imannya yang lagi naik, semangat ibadahnya. Ada ciri-ciri iman yang lemah. Kalau iman lemah, maka pasti ibadahnya lemah. Sholatnya males, pengennya dientar-entar. Ya, kadang-kadang anehnya lagi, Pak, orang sono itu udah komat, masih ada ngerokok setengah batang, masih dilanjutin tuh rokok. Lebih berharga rokok daripada komat. Betul? Ada yang begitu? Hah? Enggak, hah? Jangan bilang banyak. Padahal udah ninggalin sholat qobliyah. Ini rokok masih di tangan dong. Ada pernah jamaah saya tegur, itu rokok tuh matiin. Ini bentar lagi sholat. Tanggung Pak Ustadz, ini lagi enak-enaknya katanya. Di pucuknya enak nih. Allahu Akbar. Sangkin lemahnya iman sehingga lebih mementingkan rokok daripada sholat qobliyah. Padahal sholat qobliyah itu Pak, sholat qobliyah itu menyempurnakan sholat wajib yang banyak kita melakukan kekurangan. Karena imannya lemah, sehingga tidak ada
gairah, semangat, tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Imannya lemah, baca Qur'annya malas, zikirnya malas. Habis salat, Allahumma assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahumma antas jalan, kabur langsung. Ya, ini tanda-tanda imannya lemah. Masih mending Pak, iman lemah masih sholat. Ini yang lebih parah lagi, imannya hilang. Ini yang udah level stadium 4 ini. Orang kalau udah imannya hilang, boro-boro sholat semaunya, nggak sholat. Udah nggak rasa takut lagi orang ninggalin sholat. Pak, Pak, Bu, Pak, Bu, Pak, Bu, semangat. Tahun 2019 pernah terjadi apa? COVID-19. Banyak yang takut nggak? Banyak yang takut nggak? Banyak yang takut. Tapi orang jarang yang takut meninggalkan sholat dengan sengaja. Padahal orang yang mati kena COVID kalau rajin ibadah, apa jaminannya? Surga. Tapi jangan coba-coba orang Islam mengaku beriman kepada Allah berani meninggalkan sholat dengan sengaja, jaminannya neraka jahanam. Nah sekarang ini banyak saudara, bukan hanya iman lemah tapi juga imannya hilang. Singkat, 15 menit, masih banyak yang saya sampaikan. Maka Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, bagaimana cara untuk menjaga iman kita? Bagaimana solusinya agar iman kita ini selalu baru, selalu semangat, selalu kuat? Maka Nabi mengajarkan kepada kita, yang pertama apa kata Nabi? Fas'alullaha ayyaziduda, fas'alullaha ayyujadidal imana fi qulubikum. Yang pertama, banyak kita minta kepada Allah untuk supaya iman kita diberikan kekuatan. Satu. Dan yang kedua kata Nabi, ketika Nabi memberitahukan kepada para sahabatnya, karena yang namanya iman lemah ini bukan zaman sekarang, zaman dulu juga sama aja. Makanya Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, apa kata Nabi? Jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Nabi mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, apa kata Nabi? Jaddidu imanakum. Wahai para sahabat, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya, qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara untuk memperbarui iman kami? Bagaimana cara untuk memperbaiki iman kami ya Nabi, ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Ucapkanlah, berbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ini zikir, nggak sembarangan zikir Pak. Ini kalimat tauhid yang mana ketika kita selalu mengucapkan, maka hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua, iman kita akan bertambah. Yang ketiga, kalimat tauhid ini kuncinya pintu surga. Dan orang yang selalu menzikirkan kalimat tauhid, maka kehidupannya terasa dekat
kepada Allah Subhanahu wa taala, terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama setelah ini perbanyak kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas 15 menit.